Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Masih di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 2. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, tetap prokes, menjaga dengan protokol kesehatan. Yang pertama apa? Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, mengurangi mobilitas. Kelima, menghindari kerumunan. Keenam, makan makanan yang bergizi. Oke lah, kita akan menyimak pelajaran kali ini, namun marilah kita berdoa sebelum kita memulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat membantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo mengamati. Amatilah gambar kamar Edo di berikut ini. Waduh, ini lumayan nyaman ya, ada karpetnya ya. Ini yang lihat sendiri itu kayaknya ini ban untuk berenang ya. Nah, ini ada gambar-gambar di luar angkasa. Ini ada hordengnya warna merah cerah, punya kipas angin lagi dicolokin, ada musik lagi dicolokin, juga punya penerangan lampu belajar, ada meja belajar. Wah, lumayan ideal. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Jawab. Apa manfaat listrik untuk Edo? Jawab. Sekarang amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Apa? 1, 2, dan seterusnya. Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Mengapa? Jawab. Bisa dengan ayah, bunda, adik, kakak, om, tante, atau temanmu lewat video call. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Nih. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ini lihat gambarnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Di rumah haknya apa saja, tuliskan. Hak di sekolah apa saja, tuliskan. Hak di tengah masyarakat apa saja, tuliskan.
Sampaikan jawabanmu kepada seorang teman. Apakah hasilnya kalian sama? Apa yang dimaksud dengan hak? Sini tulis, bisa kamu cari di berbagai sumber belajar. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Ketika di rumah apa yang mempengaruhi hak kita? Ketika di sekolah apa yang mempengaruhi hak kita? Ketika di tengah masyarakat apa yang mempengaruhi hak kita? Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Ayo mencoba. Perhatikan kembali gambar rumah Edo berikut. Pada gambar di atas ada bentuk yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Umumnya kita dapat menyebutnya sebagai bentuk lingkaran. Ya. Lihat kan? Banyak kan yang berbentuk lingkaran? Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Coba kamu lingkari bentuk yang kamu temukan. Apakah hasilmu dan temanmu sama? Mengapa? Jadi jawab. Coba amati sekelilingmu. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Mengapa benda-benda tersebut berbentuk lingkaran? Nama bendanya apa yang ada di rumahmu? Mengapa bentuknya lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Apa lingkaran? Apa itu lingkaran? Amatilah bentuk berikut. Lingkaran, bukan lingkaran, elips ya. Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Jelaskan. Apa yang membedakan bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya? Mari kita lakukan percobaan berikut. 1. Ambillah sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran. Ukuran bendanya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. 2. Jiplaklah benda tersebut pada kertas bekas. 3. Guntinglah kertas tersebut. 4. Lipatlah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. 6. Berilah tanda titik untuk titik yang berada di tengahnya. Titik itu dinamakan titik pusat lingkaran. 7. Berilah tanda dengan huruf A, B, C, D pada kurva dari ujung hasil lipatan. A, B, C, D. B. Ukurlah jarak titik pusat lingkaran dengan A, B, C, D. Berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? 2. Coba ambil lagi titik yang lain pada kurva. Ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah sama? 3. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana jarak titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya? Sini jawab. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berbentuk kurva tertutup dan jarak setiap titik pada kurva dengan satu titik tertentu sama. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Ini titik pusat lingkaran. Kita dapat menuliskan OA atau menyebutnya lingkaran A. OA. A adalah titik pusat lingkaran. Berdasarkan bentuk yang sudah kamu ketemukan, menurutmu apa manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Tulis ya, manfaatnya apa? Ayo berkreasi. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat.
Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya.